abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Shadaqallahu maulanal azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Amma bang, Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah subuh yang berbahagia. Kepada Allah kita sanjungkan puji syukur. Karena dengan roh dari Allah kita hidup. Dengan hayatnya kita diberi hidup. Dengan sami'nya dari Allah kita mendengar. Dengan basar dari Allah kita melihat. Dengan qawi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa bergerak. Dari Tanjung Kocik ilir kemari. Bahkan dari Nakodok bergerak kalau kemari. Semuanya itu dengan qawiyun yang diberikan oleh Allah kepada kita segelintir. Salawat salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Upaya beliau selama lebih kurang 23 tahun membuat manusia beralih drastis dari nan kolam kanan torang, dari bodoh menjadi cerdas, dari biadab menjadi punya peradaban tinggi. Bahkan sekarang sampai ke zaman laptop, sampai ke zaman internet. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia. Kajian kita hari ini berangkat dari seuntaian doa yang tadi sudah kita bacakan. Ada 7 persoalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dulunya oleh Rasulullah sudah dimulai meminta itu. Dalam Al-Qur'an kita temukan semacam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, memintalah kalian kepadaku, akan saya beri. Berdoalah kamu, akan kukabulkan. Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, sesungguhnya sesuatu yang kita minta, kita mohon kepada Allah itu sesungguhnya kita butuh itu. Dan tak butuh tak kamu minta ke Allah. Itu ada dalam Al-Quran. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup, tak mintanya ke Allah. Itu orang tu. Wa kazzaba bil husna. Kebaikan-kebaikan dari Allah itu didustakan, tak percaya dia. Nah, yang kita tak masuk sana. Kita nan berdoa kepada Allah itu
Kita butuh anan kita minta. Kita nama minta kepada Allah itu kita sangat perlu, sangat butuh kepada apa yang kita minta itu. Maka dalam doa yang sering kita utarakan kepada Allah itu ada 7 persoalan. Pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Salamatan fid din itu perlu. Selamat-selamat aja, sentuso-sentuso aja, selesai-selesai aja, melaksanakan aturan agama. Minta ke Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami. Selesai-selesai aja bagamu. Jangan ada jelai. Nan ka ambek kami, nan ka menghalang-halangi kami. Ia nak mengami masaji kami. Jangan ada jelai ya Allah, nan ka menghalang-halangi kami. Supaya kami kau bisa duduk bersaf. Seperti yang diminta oleh Rasulullah. Setiap kali beliau akan melaksanakan sholat berjamaah. Sawu sufufakum. Luruskan saf kamu. Ganggang aja. Masuk itu dalam kata salamatan fid din, masuk itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang berbahagia. Selamat jelah kami bagamu ya Allah. Jangan ada jelah ya Allah. Dan menghalangi hati kami itu meramaikan masjid ini. Kalau ditimbang-timbang Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, beberapa tahun lalu kami ngomong-ngomong, berbincang-bincang sekitar meramaikan masjid. Ada surau, ada masjid. Rumah Allah kedua itu. Musola itu tempat solat namun. Masjid itu tempat sujud. Tapi yang lebih ditekankan takmir adalah takmirul masjid. Dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi. Sesungguhnya mereka yang mentakmirkan, meramaikan masjid. Tak dalam ayat tak. Innama ya'muru musallallah. Tak ada. Jadi termasuk salamatan fid din, ketulusan hati, kekuatan hati, kemauan hati meramaikan masjid. Meskipun musola juga harus ditakmirkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, mintalah Ibu, mintalah Bapak. Salamatan fid din, minta. Yang kedua, wa afiatan fil jasadi. Wa afiatan fil jasadi. Afiatan fil jasadi ini kesehatan jasmani. Butuh kita nak. Lidia kui di kita kawaso kita butuh kesehatan jasmani. Kok tidak menanya kita? Dan pasti manusia kok siajulah orangnya memang butuh sehat jasmani. Makanya kita minta kepada Allah. Andai bapak awak tak mampu bagi awak sehat. Anak cucu awak nan togok-togok ini tak mampu bagi awak sehat dan. Dan kemampu bagi awak sehat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nas'aluka afiatan bil jasadi. Kami minta kepadamu ya Allah, sehat-sehatkan sajalah jasmani kami. Kau mak surat tolok deh.
Iliri lon buang tan pekapor. Kemari. Kalau tidak sehat jasad. Kemudian salamatan fiddin tu tergantung jo saketek berapa persennya kan tergantungnya saketek kepada kesehatan jasmani. Dakkan nyaman kita ko melaksanakan aturan agama dakkan pas kalau jasad ko dak sehat. Makanya kesehatan jasmani kita butuh dan kita minta kepada Allah. Kadang-kadang ketika awak sakit, hati dia anyang hati. Nak pergi berjamaah ke masjid. Tapi ke dibaca. Entah lutut nan sakit, entah pinggang nan sakit, entah mata nan sakit, entah telinga. Ketika itu pasti anankan kita melaksanakan aturan agama dak nyaman, dak enak, dak tentram. Padahal salamatan fiddin baminta. Makanya perlu kita meminta kepada Allah afiatan fil jasadi, sehat jasmani. Tu jasmani je sehat tu dimintaan sehat jasmani, semoga dalam jasmani yang sehat itu ada juga aklus salim. Orang boleh tan ni al-aqlus salim fil jismi salim. Kalau orang boleh tan celai peresano deh. Al-aqlus salim fil jismi salim. Akal dan sehat tu biasanya ada di dalam jasad dan sehat pula. Bapak Ibu jemaah subuh yang berbahagia. Itu nomor 2. Ana awak minta sehat jasmani. Dan ketiga wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi. Nomor 3. Ziyadah dari kata zada yazidu ziyadatan. Zada yazidu itu tanda silang. Tak pendek kata dah, sama panjang. Kalau pendek kata tanda tambah itu, itu dah ira deh. Itu dah kita deh. Kalau zada yazidu ziyadatan tu, bersilang mereka, tapi pas tanda tambah. Ana minta tambah kita ke Allah. Al-ilmu. Tambahlah ilmu kamu ya Allah. Bak kemana balemu je lemiang. Yang gue lah putih. Sang tanah dia muatan ni mudur oleh putih jang. Tambah lemu. Enggak nambah lemu. Iyo. Umur 80 tahun tambah lemu. Iyo. Dia lah 95 tahun mana bertambah mulai iyo. Ada do bate tambah lemu ni. Ba ada tak kena do bate pula. Nanda bate tu nolak. Sampai di mana bate untuk lemu? Lahdi. Tu bate deh. Memulai untuk ilmu bila Mahdi. Perintah Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu mulai dari ayunan sampai ke lubang lahat.
Bila mulai nuntut ilmu? Di ayunan. Di ayunan usia berapa? Balita. Bisa jadi. Bisa jadi ketika bayi. Betul-betul je dah mak dah. Betul je dah. Bila mulai nuntut ilmu ni. Saya manggil ilmu ke tu? Tu kau jual dia bapak. Pasti anak KTI dia agak ilmu di ayah ibunya. Kan basuap tidak? Kan basuap tidak? Susu ibu itu disuapi ke mulut anaknya. Tiba mulut susu ibu tu di mulut anak tu, baru anak tu menghirup. Apa tak bagi ilmu? Kita ko lah menuntut lah harus punya ilmu. Oh baru pandai jo back to mata. Oh, apa cari angkat anak. Dan warna iko itu ini mata. Apa itu nak bagi ilmu? Iyo. Baru berfungsi telinga anak lah bagi dek kita ilmu. Lepas calian apa rancak ni kan. Anak hati gojam duit betul. Dia gila ilmu dia undi. Kini nama bahaya ibu tambahan ilmu ke anak di elektronik sangat berbahaya. Mau dua hari ke belakang, ada seorang ibu muda ngaku anak naik kelas 6 kini. Di setahun lagi anak kan sekolah SMP, yo perlu apa gancak. Kau dah tersosak Ijo apa 3 juta. Berbolilah dari seorang ibu muda dan punya anak baru naik kelas 6 SD. Sebelum tu anak dia ketika diimbau cepet datang. Disuruh cepet pergi. Ketika anak tu lah punya HP sendiri, boleh 3 juta dia orang tersosak. Lah main HP. Lalu 5 kali on dia membau. Ada orang ngeliat nak. Kesudahan kaji, poyon dia kata, hey nak, lalu 5 kali yang membau. Tak kerangan anak itu. Tak ada kerangan awak. Anak lah bagi ilmu, tapi ilmunya ilmu dan tidak mendatangkan manfaat kepada anak, tapi malah hanya mendatangkan mudarat. Kalau tambah madel anak dek lemu ada. Tambah madel anak ke awak dek. Lemu ana mu ada. Bapak-bapak jemaah subuh yang berbahagia. Makanya ada Rasulullah memohon kepada Allah ilman nafi'an. Nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami ini diberi ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang memberi kemudaratan. Anak kita minta tambah ke Allah ilmu. Tapi ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang akan mendatangkan kemudaratan. Jangan ilmu yang akan menyeret awak ju anak-anak awak ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ni sampai barokatan fir rizki. Barakah rezeki. Rezeki ini 3 macam ibu-ibu bapak-bapak jemaah yang berbahagia. Dan awak cari di dunia sejak pagi sampai sonjo lepas pagi kadang-kadang. Tapi rezeki ini cuma nyoba bagi 3.
Do rezeki awak usahakan di dunia, dapat di dunia, habis di dunia. Itu hanya rezeki yang kita konsumsi. Soki nanawak rogut, nanawak telan. Masukkan ke dalam jasad awak. Ingat, nikmatnya sampai kerongkongan. Kemanfaatannya tidak lebih dari 5 jam. Manfaatnya ke jasad. Kalau rasanya nikmatnya singin kau je. Tak sampai bagi tak ada. Singin kau aja. Podelado sehingga mati rasa. Di bibir je lidah je. Kolek peyok sampai mana? Lain di pangkali darah. Bahkan tak ada tontu dek kita sehingga mana? Sehingga masin garam tu terasanya. Tak sampai ke dalam apa wik dek. Mudarat lah dokot yang ni sampai kenya. Mudarat dek. Tak nikmat dek. Cubalah siil. Tak banyak lado soto atau lado miso atau lado bakso. Nikmatnya sehingga niko, mudaratnya tak 2 jam sudah tu nyawa. Coba. Itu mudarat. Jadi rezeki yang kita minta ke Allah tu barokahnya perlu. Kau dapat nikmat dan sampai sikodi, you bona-bona nikmat. Sudah itu kemanfaatannya ke jasad awak timbul kekuatan. Lepas itu kan tak ada dek. Kadang-kadang 2 jam, paling lama 5 jam sesudah awak mengisi lambung awak dek teh. Itu dek lepas. Tak ada manfaatnya lain. Manfaatnya dekan sudah itu lain. Itu sepuan yang barokah ni. Sepuan yang barokah ni. Tiba di nanawak makan di barokah. Ko awi teraso minum. Ia benar teraso segarnya badan awak setelah awak minum. Yona teraso timbul tenaga setelah awak mengkonsumsi kok nasi kok air. Itu barokah. Kemudian yang kedua, rezeki yang tadi itu kita usahakan di dunia, kita dapat di dunia. Sudah tu dia tinggal di dunia. Kadang-kadang apa kini, ada itu dah. Kau ada soki saya nak kini ya? Terbangunlah rumah. Bermusyawarah ni lek dia. Ada apa? Ada ibunya. Soto anak kok anak lah dewasa. Ya betul anak. Kita buatlah tompek, kita buatlah barang-barang. Kok panjang umur kalian misua. Ada untuk kalian di mana kalian kami betul 2 seorang-seorang. Betul ya? Ialah berbalik. Berbalik pasir, berbalik batu, berbalik bosi, berbalik kerekel, berbalik seng, berbalik kayu, berbalik segala sodo. Berapa keceng orang tukang? Orang tukang. Kami kembali rumah. Kok katakan kami kembali dangung. Berapa biaya lah. Itu banyak orang tukang. Kalau buka kunci itu ukurannya habis piti dia enggak 40 juta. Hebat dia semua kata, mau ba'ala dia tak sampai 50 juta dia aja. Ya, lah ada sekinya. Aku piti. Alokasi kami situ. Dia orang tukang dia kojoinyo piti lado di tangannya.
20 hari dia. 20 hari dia orang tukang ni. Mempergunakan piti 40 juta rako untuk mendirikan sebuah bangunan ukuran Tuhan. Lepas 20 hari yang ke-21, lah datang orang tukang kau. Dia tahu muyat orang punya rumah. Kau kunci rumah kak, kau kunci rumah pak. Malah sudah. Kunci dia untuk orang tukang tanggal 30 September. Lepas pecah lihat kiun tanggal 1, tanggal 2 Oktober. Situ balik ke rumah kediaman biasa balik. Tanggal 4 Oktober. Dapat beritahu. Si Anu ni sudah bangun potong ni ha. Lah dulu pada kita. Tu baru mak kau. Leba buah ke dalam kubur. Tak. Tak ada buah dah. Itulah bagian rezeki. Dan dia bagian dari Allah ke kita. Kita cari di tiap dunia, dapat kita tiap dunia. Tapi tinggal di tiap dunia. Sementara kita lapai ke akhir. Tu baan dah adik. Nak ada je barokar sakinan supaya itu. Dia baan dah adik. Kecen ke orang tinggal. Kau jampang-jampang dulu dan besok nak kuana lata buat ya. Jangan kalian perguna untuk maksiat. Jangan kalian perguna untuk itu. Pergunakan je untuk membuktikan bahawa kalian jo ayah-ayah kalian ko termasuk orang yang ingin memanfaatkan semua rezeki Allah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Tu sobok adik Rasulullah ada dulu ketikanya hijrah dari Mekah ke Madinah di ketikanya membangun dan pertama-tama dibangun tu adalah masjid. Di mana Pak? Di Kuba ya, di Kuba. Betul sampai di Madinah betulnya tompek menyembah Allah dibuat dulu. Jadi rezeki nan kan tinggal di dunia ni menjadi sarana, menjadi fasilitas untuk menghambakan diri kepada Allah. Itulah rezeki nan barokah insya-Allah. Nah, yang ketiga bagian rezeki itu alai. Awak cari di dunia, dapat dia awak di dunia, tak bawa dia awak ke akhirat. Cuma nama persentase rezeki supaya kau ketik biasanya. Itu nanti dibawa. Persentasenya nan dapat di dunia tak bawa ke akhirat disakitiknya. Kita lihat ibu bapak jemaah yang berbahagia. Jalan celengan orang di masjid. Atau ada celengan untuk tahfiz, celengan untuk masjid, celengan pembangunan musola, diletakkan di kedai-kedai atau di toko-toko. Dari nan tujuh langgam di wang kote berana banyak itu. Nah, paling ketek kini matui 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 100,000. Alapan sana, selesai wak. Nan salapan langgam di wang kuate beranam banyak di dalam celengan mana saja. Hah? Nan kemuantan awak ke akhirat deh. Awak kuate beranam. Kalau ada isi celengan masjid di 1 juta, berapa lagi kuate 1? Hah? Kuate 50 lah? Kuate matui? Kadang-kadang situ ibu ada. Kalau letak kono itu kita ibu apa-apa jemaah yang berbahagia, puasa itu dan kemenolong awak akan bisa menseimbangkan persentase penggunaan rezeki
untuk abi di dunia, untuk tinggal di dunia, atau untuk bawa ke akhirat. Dan kepada itu permintaan awak kepada Allah barakatan fi rizqi nan ka kampe. Lamu bona ya. Nya tujuh kaya. Nanti golei pokan datang lah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.